Itu lifting kita 570.000 barel per day. 570.000 barel per day. Ada sampai 565.000 barel. Sekarang kita tutup kemarin di 2024, 2 bulan terakhir, itu sekitar 16.000 barel per day. Presiden Prabowo Subianto menargetkan lifting minyak di angka 900.000 hingga 1 juta BOPD pada 2029. Pak Presiden Prabowo menargetkan di 2028-2029 sudah harus kita punya lifting kurang lebih sekitar 900.000 sampai 1 juta. Ini bukan pekerjaan gampang. Bahlil mengungkapkan perolehan lifting minyak harus terus didorong, mengingat kebutuhan atau konsumsi di dalam negeri terus meningkat. Mayoritas konsumsi minyak di dalam negeri harus dipenuhi dari impor. Mirisnya 54% kebutuhan diimpor dari Singapura. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di acara Berita 1 Economic Outlook 2025, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Zulfakar dan juru kamera Yulisa Febiola. Selamat sore Zulfakar. Seperti apa situasi penyelenggaraan Berita 1 Economic Outlook 2025 di sana? Siapa saja kemudian yang hadir mengisi acara? Baik, Said, terkait dengan gelaran Economic Outlook di Berita 1 pada tahun 2025 ini, gelaran yang dilaksanakan oleh Biouniverse ini telah usai berlangsung. Ada 3 sesi yang tadi dihadirkan dalam diskusi ini, dan sebanyak 161 peserta baik dari pelaku usaha, investor, lalu juga penggiat industri, bahkan sampai dengan mahasiswa hadir dalam forum ekonomi ini, Said dan pemirsa Berita 1. Ada poin-poin penting yang kami catat mengenai pembahasan terkait dengan tantangan dan juga potensi ekonomi Indonesia ke depan pada tahun 2025. Pada sesi pertama yang digelar sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi, pembicara utama ini dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM Bahlil Lahadalia menjadi pembicara utama dalam sesi pertama ini, Said dan pemirsa Berita 1. Adapun tema yang diusung pada sesi ini yakni menekankan untuk mendorong pemerintah lebih menerapkan ekonomi hijau. Dan poin-poin penting kami catat, pertama adalah optimalisasi pengembangan ekonomi hijau, misalnya dengan akselerasi transisi energi begitu, dan dengan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT menjadi salah satu strategi atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ataupun menggunakan ekonomi hijau di masa yang akan datang. Salah satu upaya menerapkan EBT ini adalah dengan Carbon Capture and Storage. Ini merupakan teknologi untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida yang hasilnya akan merupakan aktivitas penggunaan bahan bakar fosil. Selain dari sesi pertama yang memang lebih mendorong untuk terkait ekonomi hijau yang dilakukan oleh pemerintah, pada sesi kedua ini pembicara utama yakni merupakan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Dia menyampaikan sejumlah digitalisasi juga transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementeriannya. Poin-poin penting yang kami catat bahwa minat menggunakan AI ini meningkat di Indonesia, namun dia berharap masyarakat yang menggunakan AI ini lebih bijak lagi sehingga tetap tetap melakukan hal-hal kreatif sesuai dengan yang dilakukan dalam minat menggunakan AI ini. Dan terkait dengan transformasi digital, sejumlah kebijakan juga telah diterapkan. Misalnya, dia berharap di tahun ke depan akan lebih meningkatkan lagi kecepatan internet, terutama di daerah-daerah terpencil begitu. Dan tadi dia melaporkan salah satu capaian yang diraih oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yakni adalah Indonesia menjadi peringkat kedua dalam tujuan investasi digital begitu, dengan nilai investasi yakni 21,9 miliar dolar Amerika. Dan harapannya di tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN sebagai tujuan investasi digital begitu, Said dan pemirsa. Selain itu juga ada 9 juta talenta digital yang diharapkan akan dicetak oleh pemerintah, tentunya untuk mendongkrak dan mencapai ekonomi 8% yang merupakan target dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Untuk sesi terakhir, ini mengenai soal pangan, sehingga pembicara utamanya yakni adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tema yang diusung adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Ini juga merupakan salah satu program prioritas pemerintahan pada
pemerintahan dari Prabowo dan Gibran, Said. Dia juga memaparkan terkait dengan 100 hari kerja di pemerintahan Prabowo dan Gibran. Terkait dengan Kementerian Pertanian sendiri, ada sebanyak peningkatan produksi beras sejumlah 1,49 juta ton selama periode Agustus hingga Desember 2024. Selain itu juga pemerintah terus mendorong untuk transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Ini juga akan melibatkan petani-petani milenial sehingga diharapkannya adanya regenerasi untuk petani-petani di Indonesia, dan ini merupakan salah satu target yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian hingga periode-periode yang akan datang. Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian sendiri mengenai tantangan birokrasi, Said, sehingga di kepemimpinan ini dia menyampaikan bahwa tantangan terbesar bagi kementeriannya adalah tantangan birokrasi, sehingga nanti dia akan terus mengawal kepala-kepala daerah untuk terus menerapkan program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Terakhir, terkait dengan sesi ketiga ini adalah adanya peningkatan pompanisasi sawah tanah hujan. Ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai swasembada daya pangan di Indonesia. Kalau kami boleh merangkum, ketiga sesi ini menghadirkan tantangan dan potensi ekonomi Indonesia ke depan. Ini juga sebagai pegelaran ya ini dari Berita Satu ataupun BUniverse, ini merupakan komitmen BUniverse untuk menghadirkan diskusi-diskusi menarik terkait dengan sejumlah tantangan dan potensi terkait dengan ekonomi Indonesia ke depan. Said. Baik, ada banyak hal yang menarik begitu ya Zulfakar yang disampaikan oleh pemateri, salah satunya tadi mengenai ekonomi hijau. Terima kasih atas laporannya Zulfakar, dan juru kamera Yulisa Febiola sudah melaporkan langsung. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Kelvin Sipahutar. Di sana ada Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan keterangan usai menghadiri acara Rapim TNI Polri. Saya sampaikan peran mereka